Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami yang berjudul Perancangan dan Implementasi Smart Plan Monitor Berbasis Internet of Things. Adapun anggota dari kelompok 4 itu, saya sendiri, Bintang Ramadan Alcitra, dan beberapa rekan saya, Rangga Halim Perdana, Ranti Putrinian, dan Dimas Alkifari. Kita langsung saja masuk kepada slide pertama. Latar belakang kami memilih proyek ini dikarenakan kami melihat bahwa pemantauan kondisi tanaman secara manual seringkali tidak efisien dan rentan terhadap keterlambatan deteksi, terutama di saat tanah mulai mengering. Oleh karena itu, kami merancang alat ini agar proses monitoring kelembapan dan suhu tanah dapat dilakukan secara real time. Selanjutnya itu, adapun tujuan dan manfaat kami memilih proyek ini, tujuan utamanya sudah pasti untuk mengembangkan sistem otomatis untuk memantau kelembapan tanah dan suhu udara tanpa perlu pengecekan manual secara terus-menerus. Kami di sini menggunakan sensor DHT22 dan soil moisture untuk melatih kemampuan kami dalam merancang sistem berbasis IoT. Manfaatnya, selain menghemat waktu melalui otomatisasi, alat ini memberikan gambar nyata penerapan teknologi kontrol untuk menjaga kondisi tanah tetap ideal dan di berbagai tanaman uji. Selanjutnya pun parameter lingkungan yang kami peroleh di sini yang pertama adalah suhu udara dengan variabel derajat Celcius. Sebagai contoh, pada pagi 25 derajat, siang 31 derajat, dan malam 27 derajat. Variabel kedua itu adalah kelembapan tanah. Kelembapan tanah adalah nilai yang menunjukkan seberapa basah atau kering sebuah tanah. Sebagai contoh di sini, setelah disiram maka kelembapan tanah akan naik. Jika tanah dibiarkan lama maka nilai kelembapan akan turun. Adapun komponen-komponen sistem yang kami gunakan di sini seperti node MCU yang dimana sebagai otak atau sebagai microcontroller utama pada sistem. Selanjutnya adalah positive soil moisture sensor yang dimana sensor ini adalah komponen kunci untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah. DHT22 di sini berfungsi untuk memantau suhu udara di sekitar tanaman, breadboard dan kabel jumper sebagai media perakitan tanpa solder dan penghubung antar komponen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ranti Putrinian. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja sistem monitoring kami. Nah, jadi sistem ini dirancang untuk memberikan data akurat kepada pemilik tanaman melalui 3 tahap. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Nah, jadi di input ini, sensor kelembapan tanah dan sensor DHT22 itu menangkap kondisi real di lapangan. Kemudian, data tersebut diproses, diolah oleh ISP32 untuk dikonversi menjadi angka, persentase, dan satuan derajat yang mudah dipahami. Kemudian di output ini, data hasil pemrosesan dikirim secara real time ke web dashboard. Nah, jadi di sini ada 3 parameter yang menjadi indikator utama kesehatan tanaman. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada kelembapan relatif atau humidity, dan yang ketiga ada kelembapan tanah. Di mana pada suhu ini dia memantau apakah lingkungan terlalu panas yang bisa menyebabkan tanaman layu, sedangkan yang humidity ini mengukur kadar air di udara sekitar, dan kelembapan tanah ini adalah data paling krusial. Nah, jadi sistem kami akan menampilkan kadar air tanah dalam bentuk presentase di halaman web, sehingga pemilik tanaman tahu persis agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan air. Nah, jadi tanaman yang kami pilih ini adalah Pelidanthus atau penawar lilin. Nah, jadi tanaman ini memiliki karakteristik daun variegata yang indah namun sangat sensitif terhadap pola pemberian air sehingga memerlukan monitoring yang ketat. Nah, mengapa memonitoring sangat penting untuk tanaman ini? Yang pertama itu tanaman ini rentan busuk akar gitu. Nah, jadi tanaman ini sangat peka terhadap watering. Nah, jadi jika kita menyiram tanpa tahu kondisi kelembapan tanah di bawah permukaan, akarnya akan cepat membusuk. Kemudian indikator visual. Nah, jadi jika kita terlambat menyiram, daunnya akan cepat rontok. Ya, jadi sistem web kami ini hadir untuk mencegah hal tersebut menjadi melalui peringatan dini. Kemudian yang ketiga itu ada akurasi perawatan. Nah, jadi dengan bantuan alat ini, perawatan tanaman hias yang bernilai tinggi bisa dilakukan secara lebih presisi. Nah, kemudian di sini meskipun penyiraman dilakukan secara manual, sistem kami memberikan panduan melalui set point pada dashboard, di mana suhu ideal itu berada pada rentang 18 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius.
Nah, jadi panduan kelembapan tanah itu kami menentukan rentang ideal di 30 derajat Celcius 30% hingga 60% melalui web. Pemilik akan melihat indikator jika angka dashboard sudah mendekati 30%, itu adalah sinyal bagi pemilik untuk segera melakukan penyiraman. Sebaliknya, jika masih di atas 60%, pemilik tahu untuk tidak menyiram dulu guna menghindari jamur. Nah, jadi ini adalah tampilan pusat informasi kami melalui web dashboard ini. Nah, jadi data dari sensor ditampilkan secara informatif. Jadi pengguna bisa melihat status lingkungan saat ini, apakah dalam kondisi normal atau membutuhkan tindakan. Nah, di sini kita bisa melihat grafik riwayat data sehingga kita bisa mengevaluasi apakah selama seminggu terakhir tanaman kita sudah mendapatkan kelembapan yang stabil atau tidak. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem kami bekerja. Perkenalkan, nama saya Rangga Halim Perdana dengan NPM 2235 Nah, setelah semua sensor sudah terangkai, selanjutnya adalah membuat bagaimana sensor itu terbaca dan bisa mengirimkan data. Nah, untuk datanya itu kami memberi 3 data. Yang pertama itu adalah tanah itu kering dengan angkanya itu, angka poinnya itu 2.800 sampai 3.500, tanah lembab dan tanah basah. Itu untuk variabel data pertama. Sedangkan keduanya itu adalah satuan suhu dan satuan kelembaban. Nah, setelah data berhasil dikirimkan atau berhasil didapatkan, kemudian kami membuat program agar data itu terupload ke sebuah database. Nah, database yang disimpan itu kami menggunakan database dari Firebase. Nah, contohnya ini di dalam database itu kami membuat nilai untuk soilnya di angka 6, nilai yang kami dapatkan dari data IoT-nya atau data sensornya. Itu pertama data tanah, data suhu, dan waktu yang diambil. Dan satu lagi itu adalah data kelembaban udaranya. Nah, contohnya ini. Nah, di sini adalah dashboard bagaimana data dari sistem yang kami kerjakan di sini, yang kami rangkai sensornya dan kami dapatkan data dari sistem sensor IoT-nya, kami simpan ke database dan kami tampilkan di dalam sebuah dashboard web. Dan di sini ada kita bisa melihat waktunya. Yang pertama itu waktunya secara live, kami mengambil waktunya itu sekitar 5 detik. Jadi setiap data yang dikirim itu selama 5 detik akan terus terupdate. Terus agar bisa tahu dan pasti, kami membuat juga data perhitungan per jamnya. Nah, di data ini adalah data rata-rata sensor kami mengukur mulai dari kelembaban udara, suhu, dan kelembaban tanah. Nah, di sini karena kami sudah menjalankan atau mengaktifkan perangkat IoT-nya itu sejak tanggal 21 bulan 12, dan kami mendapatkan data bahwa kelembaban tanah pernah di kondisi sekitar 42% dan paling tinggi itu sekitar 72%. Karena semakin kering tanahnya, pengguna dapat alert bahwa tanahnya itu harus disiram. Nah, ini adalah kondisi tanahnya saat ini karena sudah kami basahi. Terus untuk menu cetak reportnya akan dijelaskan oleh teman kami, Dimas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian report dari proyek kami. Report ini merupakan output otomatis dari sistem IoT kami. Di sini setelah mengklik cetak smart report akan muncul laporan seperti ini atau ringkasannya. Nah, di sini ada total 4.598 poin data yang terekam mencakup periode akhir Desember hingga awal Januari. Semua analisis ini menunjukkan status ideal. Artinya kondisi tanaman selalu berada dalam range optimal sesuai set point proyek. Pertama itu ada analisis per jamnya. Di sini tabel menampilkan sampel penggunaan per jam dari berbagai waktu. Suhu rata-ratanya berkisar dari
27 derajat sampai 29,8 derajat. Sebenarnya dalam range optimal, karena range optimalnya itu berkisar dari 18 sampai 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban tanah itu ada bervariasi, ada 28 sampai 78. Mayoritasnya berada di 30 sampai 60. Meskipun ada titik terendah 28% pada pagi hari dan tingginya di 78% pada siang hari. Sistem tetap melabeli dengan ideal karena variasi kecil ini masih aman atau tanaman toleran kekeringan ringan. Lalu logika trial IoT atau pneumatisnya mencegah ekstrim. Contohnya pada tanggal 24 pukul 8 yang di sini suhu 27,7 Celcius dengan kelembaban tanah di 28%, sedikit di bawah 30% yang seharusnya menjadi titik optimalnya. Jadi tapi ini tidak fatal sesuai dengan karakteristik tanaman. Tanah cepat kering di ruang panas, tapi sistem IoT mendeteksi dan menjaga keseimbangannya. Lalu ada analisis harian. Rata-rata harian itu dari datanya itu jamnya. Yang pertama ini rata-rata sudah dari 21,2 dan dengan kelembaban tanah 72%. Itu dihitung sebagai ideal karena sedikit di atas 60% tapi masih aman. Nah, begitupun seterusnya. Lalu untuk yang terakhir itu ringkasan mingguan. Ada tren penurunan suhu ringan dari 29 derajat ke 27 dan peningkatan kelembaban tanah dari 56 ke 72. Ini tetap ideal karena suhu masih dalam 18 sampai 30 derajat Celcius dan kelembaban tidak melebihi batas berbahaya atau lebih dari 80%, sehingga tidak ada risiko root rot. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.